Selamat pagi untuk Anda semua. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan mengawali pagi hari Anda, dan kiranya rahmat-Nya menaungi Anda dan memberkati Anda. Pagi hari ini kita mau merenungkan firman Tuhan untuk mengawali hari kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kami mau merenungkan firman Tuhan, kiranya Tuhan menolong dan memberkati. Kiranya Tuhan menerangi hati kami agar kami mengerti kehendak Tuhan dan hidup di dalamnya. Terpujilah Engkau demi Kristus. Amin. Pagi hari ini kita mau merenungkan dari satu bagian firman Tuhan dari Yesaya 54. Yesaya 54 ayat yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-10. Ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-10. Sebab yang menjadi suamimu ialah Dia yang menjadikan engkau, Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadi penebusmu ialah Yang Maha Kudus Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Sebab seperti istri yang ditinggalkan dan yang bersusah hati, Tuhan memanggil engkau kembali. Masakan istri dari masa muda akan tetap ditolak, firman Allahmu. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya, tetapi dalam kasih setia abadi aku telah mengasihani engkau. Firman Tuhan penebusmu. Keadaan ini bagiku seperti pada zaman Nuh. Seperti aku telah bersumpah kepadanya bahwa air bah tidak akan meliputi bumi lagi, demikianlah aku telah bersumpah bahwa aku tidak akan murka terhadap engkau dan tidak akan menghardik engkau lagi. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihani engkau. Ada satu kata yang akan kita renungkan pagi ini, yaitu kasih sayang. Kasih sayang Tuhan. Di dalam perikop ini, pada bagian yang kita baca, kita telah mendengar bahwa Tuhan meninggalkan Israel. Bukan karena Tuhan tidak setia, tetapi karena pelanggaran yang begitu berat yang terus-menerus dilakukan kepada Tuhan. Dan Tuhan meninggalkan Israel. Tetapi kemudian Tuhan berkata dalam firman yang baru saja kita baca, bahwa hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau. Tetapi karena kasih sayang yang besar aku mengambil engkau kembali. Kesalahan Israel sangat besar, tetapi kasih sayang dari Allah Israel jauh lebih besar. Sehingga hanya sesaat lamanya Tuhan meninggalkan Israel karena dosa-dosa Israel. Tetapi karena kasih sayang yang besar, Tuhan mengambil Israel kembali untuk menjadi istrinya. Ini hubungan yang digambarkan dengan suami dan istri, di mana Tuhan menjadi suami dan umatnya menjadi istrinya. Dan dalam kesetiaan yang abadi, di dalam kasih setia yang abadi, aku mengasihani engkau. Tuhan berkata, dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau.
Tuhan menyembunyikan wajah karena dosa hanya sesaat lamanya. Tetapi kasih setia abadinya, Dia mengasihani kita dengan abadi karena kasih setianya abadi. Dan Tuhan meneruskan di ayat 9, keadaan ini bagiku seperti pada zaman Nuh. Seperti aku telah bersumpah kepadanya bahwa air bah tidak akan meliputi bumi lagi. Demikianlah aku telah bersumpah bahwa aku tidak akan murka terhadap engkau dan tidak akan menghardik engkau lagi. Tuhan menyatakan kepada Israel bahwa karena kasih setianya abadi, Dia bersumpah. Seakan-akan kasih setia abadi kurang menjadi jaminan, walaupun itu sebenarnya sudah sangat cukup. Tetapi Tuhan menambahkan dengan sebuah sumpah yang tidak mungkin dilanggarnya, bahwa Dia tidak akan murka lagi kepada Israel. Dan Dia mengandaikan dengan sekalipun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Demikian firman Tuhan yang mengasihani engkau. Pagi hari ini kita mendengarkan kasih sayang Tuhan yang abadi, kasih setia Tuhan yang abadi, kasih sayang Tuhan yang besar, jauh melebihi kesalahan yang dilakukan umatnya. Dengan ini, maka mari kita renungkan bahwa kasih Tuhan jauh melebihi kesalahan dan dosa-dosa kita. Ada banyak kali di dalam Alkitab Tuhan menyatakan bahwa sekalipun dosa kita ini sangat besar, tetapi Dia memanggil kita supaya kita boleh dibersihkan karena kasih sayangnya kepada kita jauh melebihi daripada dosa-dosa kita. Firman ini ada di Yesaya 54, satu pasal setelah pasal 53, di mana pasal 53 itu berbicara tentang nubuat tentang kematian Yesus Kristus. Sehingga boleh kita katakan bahwa sumpah yang Tuhan lakukan karena kasih setianya yang abadi itu karena kematian Yesus Kristus yang telah menghapus dosa kita. Dan kita semakin mengerti bahwa Tuhan Yesus mati untuk menghapus dosa kita itu semata-mata karena kasih sayang yang besar, karena kasih setia yang abadi yang dimiliki oleh Tuhan kepada kita umatnya. Maka dari itu pagi hari ini mari kita bersyukur kepada Tuhan, karena sekalipun dosa kita besar, sekalipun kesalahan kita sangat besar, Tuhan memanggil kita untuk kembali, berbalik dari dosa-dosa kita, berbalik dari kesalahan-kesalahan kita, meninggalkan hidup yang lama, meninggalkan dosa-dosa kita, untuk kita datang kepada Dia yang begitu mengasihi kita, Dia yang begitu mengasihi umatnya, yang memiliki kasih sayang yang besar, yang memiliki kasih setia yang abadi. Karena hanya sesaat saja Tuhan murka, namun kasih setia yang abadi Dia mengasihani kita. Jadi mari dengan dasar firman ini kita jangan ragu-ragu untuk datang kepada Tuhan, untuk memohon Tuhan ampuni saya, untuk memohon Tuhan ubahkan hidup saya, supaya hidup saya sesuai dengan kehendak-Mu, sebab hanya di dalam Engkaulah aku menemukan kasih sayang yang besar, menemukan kasih setia yang abadi. Mari kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya, dimuliakanlah Tuhan kekal selamanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur kepadamu. Kiranya Tuhan menguatkan kami dengan kasih sayang-Mu yang besar.
Kiranya hidup kami dipenuhi dengan kasih setiamu yang abadi, sehingga hari-hari hidup kami dipenuhi dengan kasih kepada Tuhan dan kepada sesama kami, karena Engkau Tuhan telah lebih dahulu mengasihi, memperhatikan kami, orang-orang yang lemah ini. Terima kasih, terpujilah Engkau kekal selamanya, demi Kristus. Amin. Demikian renungan kita pagi hari ini. Sejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih karunia darinya menyertai Anda dan orang-orang yang Anda kasihi.